Lu pernah mikir nggak sih, kenapa orang baik itu sering dimanfaatin? Misalnya, lu udah bantu teman pindahan sampai encok. Pas giliran lu butuh bantuan, mereka tiba-tiba amnesia. Lu selalu bilang iya, biar orang lain senang. Tapi ujung-ujungnya, lu malah ngerasa capek sendiri. Sementara orang lain jalan terus tanpa rasa bersalah. Rasanya kayak lu itu seperti keset yang tulisannya welcome. Makin bersih hati lu, makin sering orang injek-injek buat bersihin kaki mereka. Nah, hari ini gue mau bahas itu karena gue nggak mau lu cuma meratapi nasib. Kita bedah secara logis, kenapa orang baik sering dimanfaatin? Dan jawabannya bukan karena lu terlalu baik, tapi karena ada beberapa mekanisme psikologis yang lagi main di sini. Yuk kita bahas. 1. Karena lu nggak ngasih pagar. Analogi boundary. Bayangin lu punya rumah mewah, tamannya indah, buah-buahannya lebat. Tapi lu nggak pasang pagar sama sekali. Lu biarin pintu depan kebuka terus sampai 24 jam. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Orang bakal masuk, metik buah sembarangan, bahkan mungkin numpang tidur di sofa lu tanpa izin. Apakah mereka jahat? Mungkin sebagian iya, tapi sebagian besar cuma ngikutin sifat dasar manusia, mengambil kesempatan yang terbuka. Dalam psikologi, ini namanya lack of boundaries, yaitu lu kurang ngasih batasan. Orang baik sering salah kaprah, mereka pikir punya batasan itu artinya jahat atau sombong. Padahal, batasan itu bukan buat ngurung orang lain gak boleh masuk, tapi buat ngejaga nilai dalam diri lu. Kalau lu nggak pernah belajar bilang nggak sama orang lain, dan lu terus nggak enakan buat nolak, konsekuensinya orang bakal nganggap waktu dan tenaga lu itu gratisan. Dan sesuatu yang gratis biasanya nggak dihargai. Hukum predictability, kepastian perilaku. Manusia itu secara alami adalah makhluk ekonomi. Kita pengen dapat hasil maksimal dengan usaha minimal. Misalnya, si A kalau dimintain tolong bakal banyak nanya dan kadang nolak. Sedangkan si B, yaitu lu, pasti bakal bilang iya sambil senyum meskipun lagi sibuk. Orang bakal lari ke siapa? Ya ke lu lah kocak. Bukan karena mereka sayang sama lu, tapi karena lu predictable, mudah ditebak. Lu jadi jalur termudah, path of least resistance. Masalahnya, pas orang terbiasa dapat iya dari lu, mereka nggak lagi ngelihat bantuan lu sebagai kebaikan, tapi sebagai kewajiban. Begitu lu sekali aja nolak, mereka bakal marah dan bilang lu blubah. Aneh kan? Itulah paradoksnya. 3. Nice versus good. Ada bedanya loh. Nice person biasanya berbuat baik karena butuh validasi. Mereka takut konflik, takut nggak disukai, dan pengen semua orang senang. Ini sebenarnya bentuk dari fragility atau kerapuhan. Lu baik karena lu nggak punya keberanian buat jadi jahat. Sedangkan good person, mereka baik karena prinsip. Mereka punya nilai-nilai moral yang kuat, tapi mereka juga punya defense. Mereka bisa tegas, bisa marah kalau prinsipnya dilanggar, dan mereka berani bilang enggak kalau situasinya nggak benar. Orang yang dimanfaatin biasanya terjebak di kategori nice person. Mereka nggak punya kekuatan buat ngelawan, jadi mereka milih buat jadi baik sebagai mekanisme pertahanan diri. Predator di luar sana bisa nyium aroma ini dari jauh, bro. Keempat, teori timbal balik yang malfungsi. Secara sosiologis, kita dididik dengan aturan, kalau gue baik sama orang, orang bakal baik sama gue. Tapi kenyataannya nggak gitu, bro. Masalahnya, dunia nggak kerja sesederhana itu. Ada kelompok orang yang namanya takers, si penerima. Para takers ini punya radar tajam buat nyari para givers yang nggak punya batasan. Pas lu ketemu taker, hukum timbal balik itu putus. Lu kasih 10, dia cuma ambil 10 tanpa balikin apa-apa. Kalau lu terus-terusan ngasih tanpa ngelihat siapa yang lu kasih, lu bukan lagi jadi orang baik, tapi lu lagi memfasilitasi kebiasaan buruk orang lain. Lu bikin mereka jadi manja dan manipulatif. Terus, gimana biar nggak dimanfaatin lagi? Gua nggak mau lu berubah jadi jahat atau sinis sama dunia. Dunia butuh orang baik kayak lu. Tapi, lu harus jadi orang baik yang berwibawa. Caranya? 1. Pasang pagar. Mulai tentuin apa yang bisa lu toleransi dan apa yang enggak. Kalau lu lagi capek, bilang capek. Kalau lu nggak bisa bantu, bilang nggak bisa, tanpa perlu minta maaf berlebihan. 2. Uji respon mereka. Coba sesekali lu bilang enggak sama mereka. Lihat reaksinya. Temen yang beneran bakal ngehargain alasan lu. Tapi parasit bakal marah atau guilt trip, bikin lu ngerasa bersalah.
Di situ lu tahu siapa yang harus lu pertahanin. 3. Kebaikan itu investasi, bukan donasi buta. Kasih kebaikan lu ke orang yang tahu cara berterima kasih atau orang yang emang benar-benar butuh, bukan ke orang yang cuma mau gampangnya doang. 4. Sadari bahwa tidak adalah kalimat lengkap. Lu nggak butuh alasan sepanjang novel buat nolak permintaan orang. Maaf, gua nggak bisa buat kali ini. Itu udah cukup. Kesimpulannya, lu dimanfaatin bukan karena lu terlalu baik, tapi karena lu membiarkan diri lu bisa dimanfaatin. Jadilah orang baik yang berwibawa. Ingat bro, emas itu berharga bukan cuma karena warnanya bagus, tapi karena dia langka dan gak gampang didapat. Kalau emas ada di setiap pinggir jalan kayak batu kali, nggak bakal ada yang peduli. Jangan jadi batu kali yang diinjek orang. Jadilah emas yang orang harus berjuang buat dapetin nilai lu. Stay kind, but stay sharp. Subscribe jika lu suka video edukasi kayak gini, karena gua bakalan balik lagi buat hal-hal baru lainnya.